Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Pangipin Dev. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial seperti biasa, dan kali ini kita akan memasuki di bagian seeder yang ada di Laravel. Jadi silahkan buka dokumentasinya Laravel, lalu nanti cari di bagian search untuk seeder. Nah, di sini saya akan langsung mulai untuk mencari apa itu seeder. Nah, kalau di sini tulisannya seeding ya. Nah, seeding ini pertama-tama saya akan jelaskan dulu untuk seeder itu apa. Nah, seeder itu kalau dalam bahasa saya itu adalah cara untuk menyisipkan data awal ke dalam database yang sudah kita tentukan strukturnya. Jadi kita bisa menginputkan data awal sesuai keinginan kita, seperti itu. Lalu gimana cara penggunaan untuk seeder tersebut? Nah, ini silahkan lihat di dokumentasi mulai dari awal. Ini caranya adalah dengan cara mengetikkan perintah php artisan make seeder. Nah, semuanya diawali dengan make seeder. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai di codingan kita. Saya masuk ke kontainernya dulu. Oke, langkah pertama, kalau misalkan tidak mau lihat dokumentasi, silahkan cek di sini PHP artisan. Nah, di sini kan nanti kelihatan perintah-perintahnya. Tadi adalah seeder. Nah, awalnya itu dimulai dengan PHP artisan make seeder. Nih, dimulai dengan make seeder, create new seeder class. Jadi di sini PHP artisan make seeder, lalu nama seeder yang akan dibuat. Kita pakai ini aja, saya contohkan di database ini belum ada tabel apapun. Jadi nanti sekalian saya akan migrasi tabel dan juga akan menambahkan seeder ketika migrasi tersebut, ataupun menambahkan seeder di luar migrasinya, gitu. Oke, mari kita mulai buat seedernya. PHP artisan make seeder user seeder. Saya langsung pakai ini. Saya paste di sini PHP artisan make seeder user seeder. Nah, ini untuk letak seedernya itu masih tetap berada di database, lalu di bagian folder seeder. Ini silahkan dibuka. Nah, di sini sudah terdapat user seeder yang baru saja kita buat. Untuk awalnya itu seperti ini, jadi masih kosongan. Kalau run ini bisa kita isi karena ini di dalam user seeder, berarti kita nanti boleh menambahkan data awal itu seperti ini. Bisa langsung user, lalu create seperti ini bisa. Karena datanya yang akan dimasukkan bentuk array, berarti kita tambahkan seperti ini. Nah, nanti kita akan gunakan dua cara. Boleh langsung pakai login seperti ini, atau boleh menggunakan query builder. Ini saya contohkan yang menggunakan login. Jadi saya langsung panggil modelnya user create. Nah, di dalam user ini nanti kita akan mengisikan apa. Kalau secara default di dalam user ini yang kita buat kemarin itu isinya harus ada name, username, email, sama password ini. Jadi kalau di sini kan di set nullable, jadi nggak masalah dia dikosongin. Untuk token juga nggak masalah. Jadi nanti yang akan kita input adalah
4 ini, name, username, email, dan password. Oke, langsung masuk ke bagian seedernya tadi. Bagian sini create name, name-nya bebas, boleh pakai str apa ya namanya, bebas lah namanya, mungkin namanya admin, karena ini biasanya sih akan digunakan untuk data statis, biasanya sih yang hanya diubah ketika satu ID tersebut dicari atau ketemu, seperti itu. Misalkan di sini saya mau ngeset untuk admin, untuk user namanya saya beri admin, lalu username juga saya beri nama admin. Selanjutnya emailnya saya set admin@laravel.com seperti ini, atau lebih baik aja api.com. Terakhir yang harus di set adalah password. Nah, password ini kita harus bikin enkripsinya boleh pakai hash, boleh pakai bcrypt. Kalau saya awalan itu biasanya pakai bcrypt. Bebas namanya, boleh diisikan password atau bebas lah seperti itu. Yang penting ini terpanggil bcryptnya. Nah, isinya itu bcrypt lalu value-nya, atau kalau nanti ada option silahkan ditambahin aja. Kalau sudah seperti ini belum bisa dijalankan, karena untuk menjalankannya kita harus panggil di dalam database ini. Jadi kalau di dokumentasi ini kan dibuat, kita udah buat user, lalu kita buatnya seperti ini. Nah, ini untuk yang query builder nanti seperti ini caranya. Lalu untuk pemanggilannya, nah silakan cek di bagian calling additional seeder. Nanti di bagian database seeder ini, bagian sini silakan dibuka, lalu masukkan perintah seperti ini, this all. Di bagian sini, di sini sudah ada contohnya, tapi kita akan gunakan cara yang seperti ini. Install, kalau misalkan seedernya mau di-invert itu banyak, boleh dengan cara seperti ini. Misalkan user, post, dan comment. Ini kan ada banyak atau lebih dari satu. Kalau ada juga yang pemanggilannya itu juga seperti ini, this call. Nah, lalu di copy lagi di sini, katakanlah namanya post. Seperti ini juga bisa. Karena baru satu, ya udah kita panggil aja yang user seeder. Di user seeder ini juga kita panggil untuk namespace-nya. Ini harus kita sertakan. Kalau sudah, boleh kita langsung eksekusi. Nah, karena kita belum memigrasi usernya, ini coba kita migrasi dulu. Kita gunakan cara yang untuk pemanggilan seeder ini nanti kita panggil sendiri, jadi tidak kita sertakan langsung saat kita migrasi ke tabelnya. Oke, kita migrasi dulu untuk tabelnya. PHP Artisan Migrate. Nah, ini untuk database sudah termigrasi. Saya cek dulu untuk datanya. Sudah ada user di sini, masih kosongan. Nah, sekarang kita akan menginputkan seeder ke dalam tabel user ini. Gimana caranya? Silahkan cek di bagian sini.
untuk satu data seeder ini bisa gunakan PHP Artisan DB Seed, lalu dash kelas nama seedernya. Kalau mau langsung semuanya PHP Artisan DB Seed, ini kita panggil aja ya pakai yang bawah, PHP Artisan DB Seed kelas user seeder. Ops, maaf. Oh, salah. Saya salah apa namanya ini? Namanya bukan password, bukan password tapi password. Nah, ini. Kita eksekusi ulang. PHP Artisan kelas user seeder. Nah, ini info seeding database. Ini artinya sudah berhasil terinput ke database. Kita cek aja datanya apakah sudah terinput. Sudah ya. Di sini ada ID, admin IP. Nah, password tadi kan kita menggunakan bcrypt. Jadi di sini sudah terenkripsi menggunakan bcrypt. Seperti itu. Ini untuk cara yang pertama. Kalau misalkan mau menginputkan dengan cara yang query builder, silahkan menggunakan cara yang seperti ini, db tabel user insert, seperti itu. Ini sama aja sih sepertinya. Lalu kita akan gunakan untuk menginput ke database sekaligus dengan cara memigrasi tabelnya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kita hapus lagi aja atau kita refresh lagi untuk database-nya. Artisan migrate rollback. Nah, kita hapus semuanya. Lalu untuk pemanggilan seeder serta database-nya kita bisa gunakan seperti ini, PHP Artisan migrate seed. Nah, sini seperti ini. Seperti ini langsung kita enter. Jadi nanti database-nya akan dimigrasi dulu, baru untuk tambahannya kita akan memasukkan database seeder user seperti ini. Kita cek datanya. Nah, di sini sudah ada, atau tadi saya lupa menghapus, coba saya ulangi lagi aja biar nanti kelihatan perbedaannya. Nah, di sini kosong, nggak ada. Kosong, nggak ada ya. Nah, ini masih kosongan. Lalu coba kita ulangi lagi, migrate seed. Sekarang kita cek datanya sudah ada kembali. Begitu cara penggunaan seeder di dalam Laravel. Kalau dalam kasus-kasus yang saya buat itu biasanya kalau saya pengen membuat sebuah website, saya memerlukan mungkin nama aplikasinya atau nama websitenya, baru logo, icon, terus deskripsi situsnya seperti apa. Saya biasanya menggunakan seeder ini untuk menginputkan data statisnya seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan untuk seeder. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Kalau misalkan masih ada yang kebingungan, silahkan cari referensi-referensi lain dan juga sering-sering baca dokumentasi dari Laravelnya langsung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.